Halo semua, namaku Daniel dan video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin ya teman. Pada hari ini aku pengen fokusin ke pembahasan kita seputar MicroStrategy dan juga Microsoft. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau misal kamu ikutin videoku sebelumnya yang ada di channel ini, kan aku pernah bahas bahwa Microsoft shareholder atau para pemegang saham dari Microsoft, mereka akan diminta untuk melakukan voting ya teman. Votingnya itu antara mereka ingin masukin Bitcoin sebagai treasury-nya mereka atau enggak. Jadi intinya mereka lagi tanya para pemegang saham mereka, apakah mereka ingin menggunakan cash yang mereka miliki untuk membeli Bitcoin ya teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui kan Bitcoin belakangan ini lagi oke banget ya teman. Nah waktu itu aku udah tunjukin gambar yang ini, tapi pada video kali ini yang pengen aku bahas lebih lanjut adalah seputar Michael Saylor ya teman. Karena Michael Saylor baru aja memberikan presentasi ke Microsoft. Tapi yang lucunya ini presentasinya itu cuma sepanjang 3 menit. Karena kenapa? Karena emang diminta untuk presentasinya hanya 3 menit aja. Jadi bisa dibilang ini videonya pendek banget, dan juga Michael Saylor beneran bahas semua poin-poin yang dia sampaikan itu dengan sangat pendek dan sangat singkat ya teman. Jadi pada video kali ini kita bakal coba nonton dan kita bahas lagi. Nah ini kamu bisa lihat nih Michael Saylor, dan ini adalah presentasinya ya teman. Microsoft can't afford to miss the next technology wave, and Bitcoin is that wave. Nah jadi di sini Michael Saylor ingin mengconvince untuk Microsoft membeli Bitcoin. Karena kenapa? Karena Bitcoin itu adalah teknologi di masa depan di mana itu bisa menjadi sebuah digital capital. Dan tentunya Michael Saylor merekomendasikan Microsoft untuk melakukan pembelian Bitcoin. Nah, di sini Michael Saylor juga memberikan presentasi Bitcoin is the next wave. $2 trillion force. Untuk saat ini Bitcoin udah menjadi aset terbesar nomor 7, di mana ini grow-nya paling cepat, paling populer, paling menarik, paling digital, paling berguna, dan paling internasional ya, man. Karena kenapa? Ya karena Bitcoin kan nggak terbatas negara. Nggak ada batas geografis dalam Bitcoin. Kamu bisa kirim Bitcoin ke negara manapun, kamu bahkan bisa ngakses Bitcoin dari manapun ya teman. Nih kamu bisa lihat nih peringkatnya, bentar lagi Bitcoin bakal nyalip Alphabet, Amazon, Microsoft, dan pada akhirnya menurut aku pribadi cepat atau lambat Gold juga bakal disalip sih ya. Dan untuk nyalip Gold aja Bitcoin itu perlu tumbuh 10 kali lipat ya teman, yang artinya potensi Bitcoin untuk bertumbuh ini masih besar banget. Bitcoin represents the greatest digital transformation of the 21st century. It represents digital capital. The global wealth is distributed across assets that provide utility and others that preserve capital. Nih, kamu bisa lihat Michael Saylor juga bilang bahwa market cap-nya Bitcoin bisa dibilang ini masih kecil banget. Kamu bisa lihat Bitcoin ada di sini hanya 2 triliun. Bahkan untuk nyalip gold aja butuh 16 triliun. Masih ada art 18 triliun, car and collectible 6 triliun, equities ini saham 115 triliun, real estate 330 triliun, bond 300 triliun, dan uang itu 120 triliun dolar ya, man. Dan Michael Saylor juga udah bilang bahwa ini semuanya nggak akan hilang di masa depan. Uang bakal tetap ada, obligasi tetap ada, real estate tetap ada, equity tetap ada. Tapi mungkin alokasinya atau market share-nya yang berbeda. Mungkin market share Bitcoin udah tumbuh menjadi lebih besar. Dan yang ini mungkin sedikit nanti ada yang bakal pindah ke Bitcoin ya, man. Jadi bukan hilang, hanya berpindah. But risk is destroying trillions of dollars of that capital every single year, and investors are turning to digital capital in the form of Bitcoin in order to avoid that. Digital capital is economically and technically superior to physical capital. Nah, di sini Michael Saylor juga ada bilang bahwa digital capital itu lebih superior baik secara ekonomis maupun secara teknis dibandingkan dengan physical capital ya, man. And it represents a revolutionary advance in capital preservation. The asset class itself is growing from trillions to hundreds of trillions of dollars. Nih kamu bisa lihat nanti di masa depan 2045 bisa jadi seperti ini. Real estate tetap ada, bond tetap ada, money ada, equity ada, tapi Bitcoin bisa menjadi 280 triliun dolar ya, man. Yang artinya Bitcoin masih bisa bertumbuh ratusan kali lipat dari nilainya saat ini. Ini udah seperti yang aku tekankan di video-video sebelumnya bahwa kita benar-benar masih early game ya, man. Karena lumayan banyak teman-teman yang masih nanya apakah boleh berinvestasi di Bitcoin apa enggak. Apakah udah terlambat untuk membeli atau enggak. And it is backed by digital power along with political and economic power. It makes sense for Microsoft to be powered by digital capital. Bitcoin's the best asset you can own. The numbers speak for themselves. It makes a lot more sense to buy Bitcoin than to buy your own stock back
or to hold Bitcoin rather than holding bonds. Nih, bahkan Michael Saylor juga memberikan perbandingan gimana pertumbuhan Bitcoin selama 4 tahun terakhir, bahkan dibandingin sama perusahaan Microsoft. Perusahaan Microsoft 4 tahun terakhir hanya bertumbuh 18%. Bitcoin bisa bertumbuh sampai 60% lebih ya, men, yang artinya bahkan beli Bitcoin aja bisa lebih menguntungkan dari punya perusahaan. Nih, kamu bisa lihat S&P 500 14%, real estate 10%, gold 6%, Magnificent Seven itu 28%, dan bahkan bond minus. Bahkan Michael Saylor juga bilang ini lebih worth it untuk mereka membeli Bitcoin ketimbang mereka membeli sahamnya sendiri ya, men. It makes a lot more sense to buy Bitcoin than to buy your own stock back or to hold Bitcoin rather than holding bonds. If you're going to outperform, you're going to need Bitcoin. Nah, berikutnya di presentasinya di sini Michael Saylor juga memberikan lihat perbandingan antara MSTR atau MicroStrategy yang merupakan perusahaan yang menganut sistem Bitcoin Strategy. Selama berapa tahun terakhir ini bertumbuhnya lebih dari 3000% ya, men. Bahkan mengalahkan pertumbuhan dari Nvidia dalam periode ini. Padahal strateginya sesimpel apa? Sesimpel hanya menerapkan Bitcoin Strategy. Membeli Bitcoin sebanyak-banyaknya, kemudian di hold ya, men. And those bonds are undermining your options market and your equity liquidity. Luckily, you have an alternative. Public support for Bitcoin is surging, as is political support. Nih, kamu bisa lihat ini adalah kepemilikan Bitcoin. ETF aja udah punya 1,2 juta Bitcoin. Negara pegang 500.000 Bitcoin. Private company 360.000. Public companies 440.000, mining companies sekitar 70.000-an, dan angka ini akan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Nanti di video berikutnya aku bakal coba untuk jabarin satu-satu ya, men. Makanya bagi kamu yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe dulu. Support for Bitcoin is surging, as is political support, as is support for the US Bitcoin Strategic Reserve. Nih, Michael Saylor juga bilang selain Bitcoin udah didukung oleh orang-orang, Bitcoin bahkan udah didukung oleh kelas negara dan juga secara politik. Seperti yang kamu ketahui, di tahun depan, US bakal ngesahin National Strategic Reserve di mana mereka akan membeli Bitcoin sebanyak 1 juta ya, man, untuk menjadi treasury-nya mereka. Karena kan seperti yang teman-teman ketahui, ambisi Trump untuk membuat Amerika menjadi negara yang paling depan seputar kripto, terutama di Bitcoin juga. Karena kalau misalnya mereka nggak jadi nomor 1, udah pasti mereka terancam bisa-bisa Cina lagi yang jadi nomor 1. Makanya mereka nggak mau kalah, dan ini bakal nyebabin negara-negara lain juga FOMO ya, man. Support for the US Bitcoin Strategic Reserve, as is Wall Street support. And the President of the United States says, never sell your Bitcoin. Bahkan dikasih cuplikan pendek Trump yang bilang, you never sell your Bitcoin. Itu adalah rule nomor 1 dari semua Bitcoiners, yaitu you never sell your Bitcoin. Ya, man. Aku ingat banget itu pas Trump ngomong itu, para hadirinnya pada heboh semuanya. Bahkan tadi di slide-nya juga ditampilin, Bitcoin juga disupport oleh Wall Street ya, man. Larry Fink yang dulu nggak suka Bitcoin, sekarang jadi megang Bitcoin banyak banget. And you have a choice to make. Cling to the past or embrace the future. Divest billions of dollars and slow your growth rate. Invest billions of dollars and accelerate your growth rate. Makanya di sini Michael Saylor hanya memberikan Microsoft 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia mau diversifikasiin 100 billion dolar yang mereka secara tiap tahun. Itu bakal memperbesar resiko, juga memperlambat pertumbuhan. Atau opsi kedua, mereka invest 100 billion dolar per tahun, masukin ke Bitcoin ya, men. Itu bisa minimalisir resiko dan bahkan mempercepat pertumbuhan company-nya mereka. Karena seperti yang teman-teman ketahui kan, Bitcoin itu bertumbuhnya secara gila-gilaan. Ditambah sekarang, katalis positifnya itu udah banyak banget. You've surrendered hundreds of billions of dollars of capital over the past 5 years. Michael Saylor juga ada bilang kalau misalnya company mereka itu hanya nge-hold cash, sebenarnya setiap tahun daya beli mereka bakal kebakar ya. Contoh kalau misalnya mereka pegang 100 billion cash saja, karena adanya inflasi, daya beli mereka bakal berkurang. Istilahnya setiap tahun mereka bakal kehilangan 3-5 billion dolar itu kalau mereka diem aja dan nggak nginvestasiin cash yang mereka miliki. Michael Saylor udah bilang seperti itu. Surrendered hundreds of billions of dollars of capital over the past 5 years. And you've just amplified the risks that your own shareholders face. If you want to escape that vicious cycle, you're going to need an asset
without counterparty risk. Nah, makanya di sini dibilang Bitcoin adalah aset tanpa counterparty risk from competitor, countries, corporation, creditors, cultures, or currencies. Makanya akan sangat baik Microsoft kalau misalnya membeli Bitcoin. What if you could buy a $100 billion company growing faster than Microsoft for 1 times revenue? Di sini Michael Saylor kasih kalimat yang nampar banget. Gimana kalau misalnya kamu bisa membeli satu company yang nilai 100 billion, bertumbuhnya per tahun 60%, dan dapat revenue-nya satu kali. Company-nya itu apa? Yaitu istilahnya kalau misalnya kamu membeli Bitcoin aja udah mendapatkan seperti itu ya, man. Itulah kenapa Microsoft akan sangat diuntungkan kalau mereka berinvestasi di Bitcoin. What if you could keep doing it every single year? It's time for Microsoft to evaluate its Bitcoin strategic options. We've created an open source model. You can plug in your own assumptions. You can convert your cash flows and your dividends and your buybacks and your debt into Bitcoin. Nih, bahkan Michael Saylor udah jabarin game plan-nya kalau misalnya mereka mau jadi investor Bitcoin atau bahkan Bitcoin Maxi, Bitcoin Double Maxi, dan Bitcoin Triple Maxi. Jadi bisa treasury mereka dipakai buat beli Bitcoin, cash flow-nya dipakai buat beli Bitcoin, bahkan dividennya buat beli Bitcoin, buyback-nya buat Bitcoin, dan yang paling terakhir, level paling tinggi seperti Michael Saylor, MSTR, mereka berhutang untuk membeli Bitcoin. If you do that, you'll add hundreds of dollars to the stock price. You can create trillions of dollars of enterprise value. Nih, bahkan Michael Saylor udah proyeksiin Microsoft itu bisa menghasilkan hingga 1 sampai 4,9 triliun in shareholder value via Bitcoin. Jadi bayangin growth yang bisa mereka dapatkan kalau mereka berinvestasi di Bitcoin. Apalagi kalau mereka investasinya secara agresif. You can strip away risk from your shareholders. And you can prosper on the Bitcoin standard. So do the right thing for the world and adopt Bitcoin. Nih, jadi kesimpulannya, lakukan hal yang benar untuk para customer, para karyawan, shareholder, untuk negara, dan untuk legacy dari Microsoft. Cara gimana? Cara dengan adopsi Bitcoin. Nah, kenapa Michael Saylor pengen melakukan pitching seperti ini? Karena sebenarnya kalau misalnya makin banyak negara atau makin banyak company yang mengadopsi Bitcoin, pada akhirnya Bitcoin itu demand-nya akan semakin meningkat, dan kalau misalnya Bitcoin demand-nya udah meningkat, apa yang terjadi? Harganya pasti naik. Kalau harganya naik, yang diuntungkan siapa? Ya diuntungkan akan kembali lagi ke MSTR atau MicroStrategy. Karena seperti yang kamu ketahui, per saat ini video ini dibuat, MicroStrategy udah pegang lebih dari 400.000 Bitcoin. Kamu bayangin itu hampir 2% supply dari seluruh Bitcoin ya, man. Dan juga kalau misalnya Microsoft pengen mengadopsi Bitcoin pun, mereka tetap nggak bisa mengalahkan MSTR karena MSTR itu istilahnya udah lebih dari 100% all in di Bitcoin. Bahkan mereka berhutang untuk membeli Bitcoin. Kalau Microsoft ngebeli Bitcoin, paling mereka hanya pakai berapa persen dari total aset yang mereka miliki. Tapi MSTR itu udah all in, kemudian berhutang, pakai leverage, beli lagi Bitcoin. Kemudian jual sahamnya sendiri, beli lagi Bitcoin. Jadi mau gimana pun, mereka tetap nggak bisa ngejar MSTR ya, man. MSTR udah terlalu dalam investednya ke Bitcoin. Nah, di video berikutnya, mungkin nanti aku bakal coba bahas lebih lanjut seputar MSTR ini. Karena lumayan banyak teman-teman yang request ya. Kemudian teman-teman juga boleh coba tulis opini kamu, kira-kira Microsoft akan membeli Bitcoin atau enggak ya, man? Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!